Pemirsa, Kementerian Perindustrian menargetkan peluang bisnis di tahun 2023 mendatang untuk memacu pertumbuhan industri makanan minuman yang dinilai berpotensi untuk terus tumbuh meski ada ancaman resesi global di tahun depan. Bagaimana proyeksi industri makanan minuman nasional tahun depan? Apakah masih berpotensi untuk tumbuh? Kita terhubung dengan ekonom yang juga Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, Pak Peter, kalau melihat apa yang disampaikan oleh pengusaha makanan minuman, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman atau GAPMI mengatakan untuk 2023 tantangan terbesar adalah soal harga karena ada ancaman mahalnya bahan baku, salah satunya penyebabnya karena perang Rusia-Ukraina yang belum usai, lalu juga ada faktor perubahan iklim. Kalau Anda lihat di tengah-tengah tantangan itu, bagaimana peluang industri makanan minuman nasional tahun depan, Pak Peter? Ya Bang Leo, memang saya sependapat kalau tantangannya memang tidak mudah, tetapi kalau kita merujuk kepada eh, 2 tahun terakhir ini, ya, di mana pada tahun 2020 saya kira permasalahan yang paling besar dihadapi industri terjadi pada tahun 2020, dan pada tahun 2020 itu industri makanan minuman masih menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, masih mampu tumbuh secara positif. Hmm. Walaupun turun ya sangat drastis ya, Mm-mm. pertumbuhannya menyusut hampir ke di kisaran 2%, di kisaran 2%. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan tantangan tahun 2020 ya, tahun 2023 walaupun terjadi yang disebutkan tadi ya, adanya global supply chain disruption ya, Iya. dan kemudian pasti akan harga juga akan mengalami kenaikan. Tetapi saya kira tahun 2023 masih akan jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2020 ya. Hmm. Apalagi kalau kita lihat di kondisi untuk di domestik ya, di domestik sendiri walaupun kondisi globalnya suram, kita memperkirakan pada tahun 2023 kondisi domestik ya masih akan tumbuh lebih baik ya pada tahun Iya. 2023. Sehingga saya lihat prospek industri makanan minuman pada tahun 2023 masih akan cukup baik, khususnya kalau kita bandingkan pada tahun 2020. Pak Peter, kita lihat di tahun 2022 ini karena beberapa bahan pangan, terutama bahan bakunya adalah barang-barang impor. Kalau kita bicara gandum begitu Pak, dan ada beberapa lagi yang lain, itu akhirnya bahan jadi atau barang jadi makanan minumannya juga ikut naik harganya. Belum kalau kita bicara soal naiknya harga minyak mentah dan gas yang membuat kemudian biaya angkutan mahal, akhirnya barang jadi juga ikut naik lagi. Kalau Anda lihat tantangan seperti ini masih akan terus terjadi di tahun depan atau seperti apa Pak Peter? Ya, kenaikan harga saya kira masih akan terjadi ya. Hmm. Memang tantangan kita justru adalah keterbatasan supply ya, karena Hmm. memang kendala-kendala terkait dengan gangguan pada rantai pasok ya, global ya. Karena Ya. pada tahun 2023 kita perkirakan kan permasalahan geopolitik seperti perang Ukraina masih terjadi. Hmm. Sehingga apa yang sudah kita alami pada tahun 2021 2022 ya, gangguan rantai pasok ya, sehingga harga-harga energi dan harga pangan itu melambung tinggi, itu Hmm. masih akan terjadi pada tahun 2023. Hmm. Tapi kita bicara tentang makanan dan minuman ini Bang Leo ya. Makanan dan minuman ini walaupun harganya naik tetap Hmm. dibeli juga ya. Nah, itu yang menyebabkan pada tahun 2020 itu ketika kita mengalami pandemi, itu industri manufaktur untuk makanan minuman ini masih Tumbuh. tumbuh positif ya, karena Hmm. sekali lagi dalam kondisi apapun makanan dan minuman itu masih akan dikonsumsi, orang masih akan tetap beli. Iya, tapi kan ada bahan baku yang kemudian masih kemungkinan masih mahal tahun depan Pak Peter karena masih banyak impor. Kita bicara bukan hanya gandum, tentunya kita lihat seperti misalnya produk susu saja Pak. Itu kan bahan bakunya masih banyak impor. Kita bicara tahu tempe misalnya, Ya, kedelainya kedelai. ternyata Ya. hampir seluruhnya masih impor. Ini bagaimana kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan ini karena kalau perang masih ada, harga minyak masih mahal, tentunya harga barang-barang impor, bahan baku impor ini masih akan tetap mahal tahun depan, Pak Peter. Ya, seperti saya sampaikan tadi, permasalahan kita untuk bisa mengurangi ketergantungan itu adalah permasalahan berbeda ya, masalah yang tidak mungkin kita selesaikan dalam jangka pendek ya. Hmm. Tetapi
permasalahan, keterbatasan, dan kemudian melambungnya harga, itu sudah kita alami selama beberapa waktu terakhir ini, sejak tahun 2021, 2022 ini memang harga dari, khususnya tahun 2022 ya, pasca terjadinya perang Ukraina itu, Ya. banyak negara yang kemudian melakukan tanda kutip ya mengurangi ekspor mereka ya demi dalam rangka untuk menjaga pasokan pangan di dalam negeri ya, seperti India sempat melakukan larangan ekspor untuk produk gandum ya. Ya. Dan itu akan terjadi, masih akan terjadi karena memang eh, mereka akan berupaya untuk melindungi pasokan pangan untuk di dalam negeri ya, karena ini eh, persoalan pertahanan juga bagi mereka ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada apa yang sudah terjadi pada tahun 2022 ini, di tengah kondisi yang seperti itu, kelangkaan pasokan ya, kemudian kenaikan harga, itu tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri manufaktur makanan minuman di dalam negeri ya. Jadi pada triwulan 3 kemarin kan masih bisa tumbuh 3,57 ya pertumbuhan untuk industri manufaktur makanan minuman, yang artinya walaupun tadi persoalan-persoalan itu sudah ada, sudah eksis pada tahun 2022, ternyata kita mampu untuk tetap tumbuh dengan cukup solid. Ya, saya kira ini akan berlanjut pada tahun 2023, Bang Leo. Ya, Pak Peter, ada satu yang menjadi concern kita juga, kondisi terakhir di Tiongkok, Pak. Ketika di sana pemerintah sudah mulai melepaskan pengetatan yang begitu ketat, kita lihat sekarang kasus COVID melonjak. Disebut-sebut bahwa sekarang satu hari itu bisa 1 juta kasus di Tiongkok. Dan ini kan tentunya akan berpengaruh juga ke rantai pasok. Kira-kira apakah ini akan bisa berdampak signifikan kepada industri makanan minuman nasional tahun depan? Atau memang karena kita kebanyakan menjual produk kita di dalam negeri, itu tidak akan berpengaruh? Bagaimana Pak Peter? Ya, kalau kita lihat memang ya sebagian dari produksi industri manufaktur makanan minum kita adalah tujuan ekspor ya. Saya kira permasalahan yang ada di Cina itu tidak akan menjadi gangguan yang signifikan ya. Pertama ya karena sebenarnya kontribusi atau porsi dari pasar ekspor itu untuk industri makanan minuman kita ya tidak terlalu besar ya. Lebih kepada untuk Domestik ya? pasar dan domestik ya. Yeah. Yang kedua, apa yang terjadi di Cina, yang pelonggaran yang dilakukan di Cina itu justru menurut saya itu adalah hal yang positif ya. Yang selama ini kan sebenarnya yang kita khawatirkan adalah Cina itu melanjutkan kebijakannya zero COVID ya, dengan melakukan lockdown. Ya, justru itu yang lebih bahaya untuk kita ya. Karena kalau mereka melakukan lockdown, perekonomian mereka akan shrinking, akan turun, dan itu akan berdampak ke kita. Tetapi dengan mereka melakukan pelonggaran, ya, justru kita berharap ini bisa memacu herd immunity yang lebih cepat, ya sebenarnya. Karena itu yang sudah pernah kita alami ya, Bang Leo. Tahun 2021 kita pernah mengalami gelombang kedua yang begitu luar biasanya. Dan kemudian kalau pengamatan saya, ya saya bukan ahlinya penyakit epidemiologi, tapi menurut saya itu ikut berperan membentuk herd immunity yang lebih cepat di Indonesia ya, sehingga walaupun kita terjadi gelombang ketiga tapi tidak terjadi seperti di gelombang kedua. Berarti tahun depan diperkirakan industri makanan minuman akan tetap bertumbuh dengan kewaspadaan pada beberapa hal yang tadi kita sudah bicarakan. Begitu ya Pak Peter ya? Ya, saya kira begitu Bang Leo. Baik. Terima kasih ekonom yang juga Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Peter.